Ketika kaum muslimin sedang salat subuh, diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, tiba-tiba Nabi Shallallahu alaihi wasallam menarik tirai yang membatasi kamar beliau dengan masjid. Mendengarkan suara tirai, sahabat yang sedang salat terfitnah. Terfitnah artinya hampir semua sahabat ingin menghentikan salat. Berhenti salat, Rasulullah SAW datang. Karena Anda tahu jamaah sekalian, sahabat saat itu semuanya sudah berada di titik nadir mereka, karena mereka juga tahu Rasulullah makin parah. Maka ketika Nabi SAW menyingkap atau menarik tirai tersebut, sahabat-sahabat yang sedang sholat terfitnah. Mereka hendak menghentikan sholat, mereka berpikir Rasulullah akan keluar. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak lagi keluar hari itu untuk sholat. Beliau hanya menyingkap si tirai, mengangkat tirai, melihat para sahabat sholat diimani Abu Bakar. Lalu beliau tersenyum, namun tidak keluar. Beliau hanya tersenyum saja. Setelah sholat subuh tersebut, tidak lagi ada sholat subuh untuk Rasulullah dan untuk para sahabat dalam hidupnya Nabi SAW. Inilah sholat terakhir sewaktu Nabi Sallallahu sholat subuh terakhir para sahabat sewaktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, terima kasih kita bersama terhadap segala atau semua jajaran DKM Masjid Baitul Hikmah atas terselenggaranya kajian Ramadan ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi catatan kebaikan bagi seluruh jajaran DKM dan pihak-pihak yang terkait atas terselenggaranya kajian demi kajian kita di masjid ini. Seperti biasa di bulan Ramadan, kajian kita adalah kajian tentang sejarah, yang untuk hari ini insyaallah dengan judul Kepergian Sang Kekasih. Dengan judul ini kita ingin melihat hari demi hari yang terjadi di akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak cuma ingin mengetahui nilai sejarahnya, tapi kita juga ingin melihat apa yang menjadi pesan-pesan penting Nabi kita di hari-hari terakhir beliau dalam kehidupan. Jemaah sekalian, setelah turun ayat 281 dalam surat Al-Baqarah, setelah itu tidak turun lagi ayat Al-Quran. Maka surat terakhir sebagai satu surat
yang diterima Nabi kita adalah surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Adapun ayat terakhir diterima oleh Nabi kita adalah ayat 281 dalam surat Al-Baqarah. Setelah ayat itu turun, Nabi kita hanya tinggal 9 hari lagi jelang kematian. Sebagian riwayat mengatakan 7 hari. Intinya setelah ayat itu turun, usia Nabi kita hanya sisa kurang lebih 9 hari. Ayat itu berbunyi, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Hendaklah kalian semua takut terhadap satu hari di mana kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Setelah itu setiap diri akan disempurnakan balasan-balasan atas segala perilakunya. Wa hum la yudlamun, dan tidak ada balasan-balasan tersebut yang sifatnya kezaliman. Ayat ini turun, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda kepada para penulis wahyu, kata Nabi, tulislah ayat itu antara ayat riba dan ayat hutang piutang. Maka kalau Anda lihat ayat sebelumnya berbicara tentang riba, lalu ayat sesudahnya berbicara tentang hutang piutang. Karena memang demikianlah pesan dari Nabi, agar ayat 281 itu ditulis antara ayat-ayat riba dengan ayat hutang piutang. Jemaah sekalian yang saya hormati, setelah ayat ini turun, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke pemakaman Uhud. Beliau berdoa kepada para syuhada Uhud. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi tidak sekedar berdoa, beliau bahkan melakukan salat ghaib untuk mereka. Di antara hal yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa inna bikum lahiqun. Beliau mengatakan dan kami segera akan menyusul dengan kalian. Nah, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mulai memberikan indikasi-indikasi kepulangan beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beberapa saat kemudian, justru di malam hari, bukan di malam hari selesai Isya, tapi di malam hari yang sangat gelap, anggaplah tengah malam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendatangi makam Baqi yang ada di sebelah Masjid Nabawi, pemakaman di mana terdapat kurang lebih 800 jenazah para sahabat, termasuk semua istri-istri Nabi kita pun dimakamkan di Baqi itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah malam tersebut pergi mendatangi pemakaman Baqi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali berdoa kepada mereka, seolah-olah beliau memberikan isyarat bahwa kita akan bertemu. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, di antara indikasi-indikasi lain bahwa Nabi kita akan wafat, bahwa pada tahun ke-10 Hijriah, dan Nabi kita wafat pada tahun ke-11 Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ketiga di tahun ke-11 Rasulullah wafat. Lalu Ramadan pada bulan
pada tahun ke-10 itulah Ramadan terakhir untuk Nabi kita. Pada Ramadan terakhir tersebut ternyata Nabi kita beriktikaf selama 20 hari. Tidak lazim, tidak biasanya Nabi kita iktikaf 20 hari. Tapi inilah indikasi lain bahwa Nabi kita akan pulang. Indikasi lain bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam akan berpulang, bahwa biasanya di setiap Ramadan beliau menyelesaikan dan mengkhatamkan tadarus Al-Quran bersama Jibril hanya 1 kali saja. Tiba-tiba pada tahun terakhir, pada Ramadan terakhir itu, Nabi kita menyelesaikan khatam Al-Quran bersama Jibril. Dalam satu riwayat 2 kali, dalam riwayat lain 3 kali. Artinya ini pun tidak biasa. Kemudian jamaah sekalian yang saya hormati, di antara indikasi lain bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat, bahwa saat beliau berhaji pada tahun ke-10 Hijriah itu, beliau bersabda di hadapan para sahabat, inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Beliau mengatakan, dengarkanlah baik-baik, karena boleh jadi setelah tahun ini kita tidak bertemu kembali. Jadi sebetulnya indikasi-indikasi bahwa beliau akan wafat sudah sangat banyak di hadapan para sahabat. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di usia 63 tahun. Tetapi memang ada satu mukjizat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa meski dengan usia yang sudah sepuh tersebut, perubahan fisik Nabi kita nyaris tidak banyak. Kalau orang-orang seperti kita di usia 60 tahun, 63 tahun itu biasanya kulit sudah mulai mengendur, uban sudah mulai menabur, kemudian tulang belulang kita pun sudah mulai tidak kokoh, pandangan mata kita pun sudah tidak jelas. Ini semuanya tidak terjadi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meski dengan usia 63 tahun beliau telah sepuh tentunya, tetapi uban di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih, di kepala dan di jenggot beliau tidak lebih 20 helai uban. Dan mayoritas uban di kepala Nabi kita ada di bagian samping kanan dan samping kiri. Itu pun tidak seberapa. Lalu uban di jenggot Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak di sini, di bawah bibir beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kalau dijumlahkan semua uban di kepala dan di jenggot Nabi kita hanya mencapai maksimal 20 lembar saja. Artinya dari segi rambut Nabi kita tidak jauh beda dengan rambut beliau masih muda. Sebab kalau uban itu hanya 20 lembar saja, itu tidak nampak tanda-tanda tua. Kadang-kadang Nabi kita mencat uban beliau dengan hina, sehingga warnanya menjadi warna coklat atau merah. Tapi kadang-kadang Nabi kita mencat uban beliau itu dengan aktam. Kalau beliau mencat uban beliau dengan aktam, hasilnya tentu hitam atau hampir hitam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma juga selalu mencat uban mereka berdua dengan dua media ini. Kadang-kadang mereka mencat uban dengan inai, hasilnya coklat atau mendekati merah. Tapi kadang-kadang keduanya mencat uban menggunakan aktam, sehingga hasilnya hitam atau mendekati hitam. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, di bulan Safar tahun ke-11 Hijriah,
Artinya 1 bulan jelang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan semua hal yang tadi. Beliau berziarah ke Uhud, berziarah di malam hari ke Baqi. Bahkan di bulan Safar 1 bulan atau beberapa minggu jelang beliau wafat, beliau memberangkatkan Muadz bin Jabal dalam misi dakwah ke negeri Yaman. Muadz naik kendaraan, lalu Nabi kita lah yang membimbing kendaraan itu sampai di luar Madinah. Jadi Anda bayangkan, Muadz bin Jabal naik kendaraannya, lalu Nabi kita yang membimbingnya berjalan kaki hingga kendaraan ini berada di luar Madinah. Perpisahan Nabi kita terhadap Muadz, beliau bersabda, la'allaka tajiduni fi baiti wa fi qabri. Wahai Muadz, setelah hari ini kamu akan menjumpai aku di dalam makamku. Oh, di sini Nabi kita memberikan satu pesan yang sangat menohok. Kita tidak bertemu lagi dalam kehidupan setelah hari ini. Karena setelah hari ini, wahai Muadz, kamu akan menjumpai aku, dan aku telah berada di dalam kuburku, di dalam rumahku. Tentu kalau kita lah Muadz itu, kita mungkin akan melakukan tawar-menawar untuk tidak pergi ke negeri Yaman. Karena ini adalah bagian akhir dari persahabatan dengan manusia terbaik itu. Tapi ini adalah tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukanlah seorang sahabat namanya apabila satu tugas dari Nabi kemudian ditawar-tawar. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, tepat pada hari Senin tanggal 28 bulan Safar, artinya 2 hari sebelum Safar selesai. Hari Senin tanggal 28 bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, Nabi kita menghadiri pemakaman di Baqi dengan kondisi tubuh yang sudah mulai demam. Setelah itu beliau langsung ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, wa ra'sahu wa ra'sahu wa ra'sahu. Beliau mengatakan, wahai Aisyah, kepalaku sangat sakit, kepalaku sangat sakit, kepalaku sangat sakit. Aisyah radhiyallahu anha qadarullah saat itu juga sedang mengalami sakit yang sama, sakit kepala. Ingat, Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan 2 penyakit ciri-ciri ahlul jannah. Pertama adalah sakit kepala, yang kedua adalah demam. Demam dan sakit kepala, kalau 2 penyakit inilah jalan kematian bagi seseorang, maka ini adalah 2 penyakit ahlul jannah. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Jadi maka mulai hari itulah, Senin tanggal 28 Safar, Nabi kita sudah resmi sakit. Dan beliau sakit sampai 13 hari. Selama 13 hari beliau sakit, 11 hari diantaranya beliau tetap aktif mengimami jamaah. Jadi dari hari pertama beliau sakit sampai hari ke-11 beliau sakit, beliau tetap menjadi imam bagi para sahabat dengan sakit beliau yang sangat luar biasa. Jemaah sekalian, di minggu terakhir dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berada di dalam giliran Ummul Mukminin Maimunah bintul Haris. Di rumah inilah giliran Nabi kita di minggu terakhir beliau hidup. Tetapi Nabi kita bersabda, aina ana ghadan, aina ana ghadan, aina ana ghadan. Wahai Maimunah, besok saya giliran siapa? Besok giliran siapa? Besok giliran siapa?
Akhirnya Maimunah sadar sebetulnya Nabi kita nggak bertanya giliran. Beliau hanya menyampaikan satu pesan, aku ingin dirawat di rumah Aisyah. Akhirnya Maimunah dan seluruh istri-istri Nabi semuanya bersepakat untuk Nabi kita dirawat di rumah Aisyah, di kamar Aisyah. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam meninggalkan rumah Ummul Mukminin Maimunah sambil dipapah Ali dan Al-Fadl. Digandeng Al-Fadl dan Ali, beliau berjalan untuk menuju ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berjalan dengan kepala beliau yang diikat kencang, bahkan kaki beliau sesekali tidak bisa melangkah, menyeret, tetapi berjalan sambil menyeret kaki, dan beliau dipapah atau digandeng oleh Ali bin Abi Thalib dengan Al-Fadl. Ali bin Abi Thalib sepupu beliau, Al-Fadl juga sepupu beliau, Al-Fadl bin Abbas. Di rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau terus menerus meruqyah Nabi kita dengan muawwizat. Nabi kita terbaring, beliau lemas, sakit semakin parah. Aisyah radhiyallahu anha terus menerus meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membacakan al-muawwizat, bacakan qul a'udzu birabbil falaq, beliau membacakan qul a'udzu birabbin nas dan selanjutnya. Jamaah sekalian, hari Rabu 5 hari jelang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 5 hari tepatnya hari Rabu jelang Nabi kita wafat, panas beliau sangat tinggi luar biasa. Dan saat itu waktu duha. Beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, saya ingin dimandikan dengan air 7 kaleng, 7 ember yang masih tertutup. Jadi air 7 ember yang masih tertutup, artinya Nabi kita ingin dimandikan dengan air dingin. Sebab kalau air ini sudah terbuka, bagaimanapun dia sudah agak hangat. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, aku ingin dimandikan dengan air sebanyak 7 ember yang masih tertutup alias yang dingin. Kenapa? Karena demam itu akan turun apabila dikompres. Cuman karena ini demamnya sangat tinggi sekali, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta dimandikan dengan air sebanyak 7 ember dan air tersebut masih tertutup. Nabi kita akan mandi atau dimandikan oleh Aisyah sambil duduk dan tidak ada tempat duduk, maka dipinjamlah tempat duduk yang ada di rumah Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Maka sambil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat duduk tersebut terbuat dari timah, beliau pun diguyur, disiram oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan air seperti yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai beliau mandi air dingin tersebut, beliau merasa lebih ringan, beliau merasa lebih enteng. Maka beliau memakai selimut kain di pundak beliau, lalu beliau pun mengikat kepala beliau dengan kencang. Setelah itu beliau keluar ke masjid menjumpai para sahabat. Dan inilah majelis terakhir Nabi kita dengan para sahabat. Setelah ini tidak ada lagi duduk-duduk dengan para sahabat. Hari Rabu 5 hari menjelang beliau wafat, inilah majelis terakhir dengan para sahabat. Ya, jam berapa? Jawabannya di waktu duha. Dalam kesempatan itu Nabi kita bersabda, ayyuhan nas ilayya. Beliau mengatakan, wahai kalian semua mendekatlah. Fathabu ilaihi. Sahabat-sahabat
seolah-olah meloncat ke depan Nabi ke depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab para sahabat pun sudah merasakan firasat yang tidak enak juga. Maka para sahabat mendekati Nabi SAW seolah-olah meloncat. Setelah mereka semua telah menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat sekali Nabi kita bersabda. Coba dengar, ini pesan terakhir. Ini salah satu pesan beliau terakhir. La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid tempat beribadah. Mereka tidak beribadah di gereja mereka, sinagog mereka, tapi mereka justru beribadah di kuburan para nabi. Kata Nabi SAW, semoga Allah melaknat mereka. Lalu beliau mengatakan, ala la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Aku berpesan kepada kalian semua, jangan satu pun di antara kalian yang nanti menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Cukuplah Yahudi dan Nasrani terkutuk dengan perilaku seperti itu. Kalian jangan sampai menjadikan kuburanku menjadi masjid. Setelah beliau menyampaikan pesan ini, dengan suara yang lemah beliau mengatakan, man kuntu jalattu lahu dhahran fahadha dhahri falyastaqid minni. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau di antara kalian ada orang yang pernah aku pukul, inilah tubuhku, inilah punggungku, silakanlah aku dipukul. Wa man kuntu syatamtu lahu irdan fahadha irdi falyastaqid minhu. Siapapun di antara kalian yang pernah aku caci, aku bully, mumpung aku hidup, bully dan cacilah aku sekarang juga. Nabi kita menawarkan qisas kepada para sahabat. Beliau ingin membersihkan diri. Ternyata tidak ada sahabat satu orang pun yang mau yang maju untuk mengambil qisas. Misalnya, adakah yang pernah dipukul lalu ingin mengqisas? Adakah yang pernah dicela, dibully lalu menjumpai Nabi? Tidak ada satupun yang maju. Akhirnya masuklah waktu salat zuhur. Lalu Nabi pun salat zuhur dengan para sahabat. Selesai salat zuhur, Nabi kita kembali menawarkan qisas kepada para sahabat. Wahai di antara kalian, ambillah qisas dari aku. Yang pernah aku pukul, pukullah aku. Yang pernah aku marahi, marahilah aku. Bahkan kalau ada uang kalian yang pernah terpakai, ambillah sekarang. Berdirilah seorang laki-laki, beliau mengatakan, ya Rasulullah, Anda punya hutang untuk saya sebesar 3 dirham. 3 dirham, 1 dirham itu kalau dirupiahkan sekitar 63.000. 63.000 kali 3 berapa itu? 400. Ya Rasulullah, Anda punya hutang 3 dirham. Kata Nabi SAW, aku tidak menuduhmu berdusta. Aku pun tidak akan menyuruhmu bersumpah. Tetapi tolong ingatkan saya di mana saya pinjam uang kepada kamu. Ya tentu Nabi kita bertanya agar uang ini halal bagi laki-laki tersebut. Sebab kalau misalnya laki-laki ini berdusta, maka uang 3 dirham ini dibayarkan Nabi dan menjadi haram karena dusta. Tetapi Nabi kita bersabda, wahai fulan, saya tidak ingat kapan minjam uang kamu sebesar 3 dirham. Tolong ingatkan saya kapan waktunya. Laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, sekali waktu kita pernah berjalan lalu bertemu dengan orang miskin peminta-minta. Ketika itu Anda nggak punya uang.
Waktu itu Anda mengatakan kepada saya agar saya memberikannya uang saya 3 dirham, dan sampai sekarang Anda belum bayar. Kata Nabi SAW, iya, saya ingat. Maka Nabi SAW memanggil Al-Fadl, beliau mengatakan, wahai Al-Fadl, bayarkan hutang tersebut. Nah, setelah hutang dibayarkan oleh Nabi SAW, maka Nabi menyambungkan pembicaraan dengan para sahabat. Ada satu riwayat, saat itu ada seorang sahabat maju dan akan memukul Nabi, tapi ternyata hanya pura-pura. Beliau hanya bersiasat untuk bisa mencium perut Nabi SAW. Konon ini laki-laki bernama Ukashah bin Mihsan. Nah, ternyata kisah ini jamaah sekalian kesahihannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Yang betul, Nabi kita pada hari itu menawarkan kisos dan tidak ada sahabat yang mengambil kisos itu. Hanya ada seorang sahabat saja yang minta tagihan hutang sebesar 3 dirham. Jadi berhutang itu bukan aib, tapi berhutanglah untuk kebutuhan, bukan untuk kemewahan. Inilah Nabi SAW, beliau pun berhutang. Baiklah, selanjutnya Nabi SAW berbicara lagi pada para sahabat. Beliau mengatakan, usikum bil ansar. Beliau mengatakan, aku ingin berwasiat kepada kalian tentang orang-orang Ansar. Fa innahum kirshi wa aibati. Orang-orang Ansar ini adalah orang-orang dekatku, di mana semua rahasia-rahasiaku aku titipkan. Aku tidak titipkan rahasia kepada kalian orang-orang Muhajirin, tapi semua rahasia-rahasia pribadiku aku simpan dan aku titipkan kepada orang-orang Ansar. Maka mereka adalah orang-orang dekatku. Oleh sebab itu aku berwasiat agar kalian bersikap baik kepada mereka. Kata Nabi SAW, hari demi hari orang-orang Ansar ini akan berkurang. Oleh sebab itu mereka telah menunaikan janji baiat mereka kepada saya. Jadi Nabi kita ingin berkata, dulu saya hijrah ke kota Madinah ini berdasarkan baiat dengan orang-orang Ansar, bahwa mereka akan membela, mereka akan membantu, mereka akan menolong. Sampai hari ini semua orang Ansar telah menunaikan janji baiat mereka kepada aku. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, kalau di antara orang-orang Ansar ini ada yang bersalah, lalu mereka minta maaf, maafkanlah. Dan kalau di antara mereka ada yang bersalah dan tidak minta maaf, maka tetaplah kalian untuk memaafkan mereka. Baik. Setelah Nabi titipkan pesan khusus agar bersikap baik terhadap Ansar, Nabi kita melanjutkan wasiat beliau. Beliau mengatakan, inna abdan khayyarahullah baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtara ma indahu. Beliau mengatakan, wahai kalian semua, ada seorang hamba yang telah diberi pilihan oleh Allah, hidup dengan segala keberhasilan duniawi atau mati. Itu dua pilihan terhadap si hamba tersebut. Ternyata sang hamba itu memilih untuk mati saja berjumpa dengan Allah. Hamba itu tidak memilih kehidupan dengan kemenangan-kemenangan dunia. Sampai di titik itu, di sudut masjid menangislah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rawi hadis ini Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, kami semua heran, kenapa Abu Bakar menangis sesugukan dan terseduh-seduh. Nabi hanya mengabarkan bahwa ada seorang hamba yang diberi oleh Allah dua pilihan. Pilihan hidup panjang usia dengan kemenangan duniawi. Pilihan yang kedua adalah wafat berjumpa dengan ilahi.
Ternyata hamba itu memilih untuk wafat berjumpa dengan Ilahi. Nabi cuma cerita kok Abu Bakar ini menangis. Kata Abu Sa'id, di kemudian hari barulah kami sadar bahwa tidak ada yang memahami pernyataan Nabi itu dari semua orang yang ada di masjid kecuali Abu Bakar, bahwa hamba yang dimaksudkan tak lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan hidupku tidak ada keamanan seaman bersama Abu Bakar dan di dalam hartanya Abu Bakar. Kata Nabi sallam, sepanjang perjalanan hidup tidak ada persahabatan seaman persahabatan dengan Abu Bakar, dan tidak ada harta seaman hartanya Abu Bakar. Artinya Abu Bakar mengorbankan nyawanya dalam satu persahabatan untuk melindungi aku, dan Abu Bakar berulang-ulang mengorbankan hartanya untuk menolong aku. Maka dalam perjalanan hidupku tidak ada orang yang paling aman persahabatan dan hartanya melebihi Abu Bakar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hutang-hutang budi terhadap kalian telah terbayarkan. Satu-satunya hutang budi yang tidak mungkin aku bayarkan adalah hutang budi terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa yang pernah berbuat baik kepada saya, rasa-rasanya semuanya telah terlunasi. Tetapi kebaikan dan pengorbanan Abu Bakar adalah hutang yang gak bisa aku lunasi. Maka hanya Allah antara aku dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada para sahabat tentang kemuliaan dan keagungan Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa satu-satunya kebaikan yang enggak terlunasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan dari seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pertemuan hari itu selesai, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, para sahabat pun bubar. Hari berikutnya adalah hari Kamis. 4 hari jelang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Hari ini hari Kamis, sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin serius. Sejumlah orang berkumpul di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada hari ini Nabi mengatakan, ambilkan kertas dan pulpen, saya ingin tuliskan wasiat agar kalian tidak berpecah belah setelah aku. Sebagian sahabat mempersiapkan keinginan Nabi sallam, tapi Umar radhiyallahu anhu menahan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Al-Quran dan hadis telah ada di tengah kami dan itu cukup. Kami enggak akan berpecah belah lagi. Engkau sedang sakit parah, tidak usah Anda repot-repot bikin wasiat lagi. Al-Quran, hadis itu sudah cukup untuk kami. Kalau versinya orang-orang Syiah, yang akan dituliskan Nabi ini adalah surat pengangkatan Ali sebagai khalifah, dan ini sangat keliru sekali. Akhirnya melihat para sahabat berselisih antara yang pro dan kontra penulisan surat wasiat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Beliau mengatakan, pergilah kalian. Saya tidak suka kalian bertengkar, berdebat, beda pendapat di hadapanku. Lalu pada hari Kamis tersebut Nabi kita memberikan 3 wasiat.
Wasiat pertama, bersihkan Jazirah Arabia dari seluruh Yahudi dan Nasrani. Apalagi agama lain. Yahudi dan Nasrani tidak boleh ada lagi di Jazirah Arabia ini. Sebagian ulama mengatakan Jazirah Arabia yang dimaksudkan adalah tanah Hijaz, yaitu Makkah dan Madinah. Tapi sebagian ulama menafsirkannya lebih luas. Jazirah Arabia yang dimaksudkan Nabi adalah semua tanah yang dihuni oleh orang-orang Arab. Kenapa beliau pesankan hal itu? Karena tanah Arab ini akan menjadi sentral Islam. Kalau Yahudi dan Nasrani diberi tempat untuk berdomisili di Jazirah Arabia, mereka akan membuat perpecahan di tengah umat. Buktinya munculnya munafik di Madinah itu karena gosokan orang-orang Yahudi. Maka itulah pesan pertama beliau pada hari itu. Pesan kedua beliau pada hari itu, beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan agar bersikap sebaik mungkin terhadap delegasi-delegasi yang datang ke kota Madinah. Beliau mengatakan siapapun delegasi yang datang ke Madinah ini, bersikap baiklah kepada para delegasi, hormati mereka, jangan abaikan apalagi dilecehkan. Lalu ada wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, tetapi rawi lupa. Beliau berwasiat 3, tapi nomor 3 saya lupa. Kalau nggak salah kata rawi ini, kalau nggak salah saja, Nabi kita mengatakan agar kokoh berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, itulah peristiwa di hari tersebut. Di hari berikutnya, masih hari Kamis tersebut, di waktu Isya, berarti malam Jumat, sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin buruk, sehingga beliau sudah mulai uzur menghadiri salat di masjid dengan para sahabat. Di waktu Isya tersebut, beliau bertanya kepada Aisyah, "Asallan nas?" Apakah orang sudah salat Isya? Aisyah mengatakan, "La, mereka belum ada yang salat Isya. Padahal sudah larut, azan telah berkumandang. Mereka belum salat juga. Mereka berharap Anda keluar untuk mengimami mereka." Nabi bersabda, "Da'u lima'an fil mikhdab." Kata Nabi, ambilkanlah air dan tempat duduk. Setelah itu beliau berwudu, beliau mandi untuk ngompres tubuh yang panas tersebut. Tapi setelah beliau mandi, beliau pingsan. Setelah beliau pingsan, sadar, beliau minta mandi lagi. Selesai mandi kemudian beliau pingsan lagi. Beritulah terjadi sampai 3 kali. Setelah 3 kali Nabi SAW bersabda, "Asallan nas?" Apakah orang sudah sholat? Aisyah mengatakan, "Tidak, orang belum sholat. Mereka menunggu Anda." Lalu Nabi kita meminta, setelah beliau 3 kali pingsan, beliau mandi, pingsan lagi, mandi lagi, pingsan lagi, mandi lagi, pingsan lagi. Beliau yakin, saya tidak bisa lagi sholat. Maka beliau mengutuskan seseorang menjumpai Abu Bakar untuk sholat bersama para sahabat. Maka sholatlah Abu Bakar mengimami para sahabat sebanyak 17 sholat. Karena Nabi kita wafat di hari Senin. 17 sholat diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, hari berikutnya, hari Jumat, 3 hari jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Di hari Jumat ini tidak ada peristiwa yang tercatat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hari jelang beliau wafat,
hanya ada satu sabda beliau. Beliau mengatakan, ala la yamutu ahadum minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Beliau mengatakan, kalian semua jangan sampai ada yang wafat kecuali dengan husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua akan mati, tapi pastikanlah bahwa tidak ada yang mati kecuali dengan husnuzan kepada Allah. Husnuzan bahwa Allah Maha mengampuni, husnuzan bahwa Allah Maha merahmati, husnuzan bahwa kebaikan-kebaikan akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, hari Sabtu, tepatnya 2 hari jelang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, di hari Sabtu ini Nabi merasa lebih ringan, beliau merasa lebih enteng. Maka beliau mencoba untuk hadir salat zuhur bersama para sahabat. Ketika itu Abu Bakar sudah memulai imam salat zuhur. Karena merasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka Abu Bakar minggir. Lalu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam salat duduk, dan Abu Bakar di samping Nabi kita mendampingi. Artinya karena takbir Nabi kita sangat pelan, Abu Bakar menyampaikannya kepada sahabat dengan suara yang lebih lantang. Maka Nabi kita salat sebagai imam dan Abu Bakar sebagai pendamping. Selesai salat, Nabi SAW pulang ke rumah, dan hari itu tidak ada peristiwa, tidak ada pesan. Pada hari Ahad, dan inilah hari terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 hari jelang beliau wafat, ada beberapa hal yang beliau lakukan. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan budaknya. Jadi orang-orang yang menjadi budaknya Nabi karena mereka tertawan dalam pertempuran, mereka dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah budak-budak beliau bebaskan, beliau bertanya, berapa jumlah uang yang tersisa? Ternyata saat itu sisa uang di rumah Nabi SAW milik beliau ada sekitar 7 dirham. 7 dirham kali 63 ribu, ya anggaplah 450 ribu, 441 ribu. Kata Nabi SAW, ini uang hari ini dan saat ini, segera bagikan kepada fakir miskin. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan senjata-senjatanya. Lalu senjata-senjata itu kemudian dibagi-bagikan kepada para sahabatnya. Itulah peristiwa hari itu. Malam harinya, artinya malam Senin, rupa-rupanya di dalam rumah Nabi ini tidak ada minyak untuk menyalakan lampu, karena saat itu lampu minyak. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjumpai wanita-wanita yang satu suku dengan beliau, alias orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin. Beliau meminta minyak. Beliau mengatakan, saya minta minyak untuk menyalakan lampu. Sepertinya Rasulullah malam ini harus dirawat luar biasa. Jadi bayangkan, inilah rumah terbaik sepanjang usia bumi, dan di malam terakhir hidupnya Nabi tidak ada minyak untuk menyalakan lampu. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjumpai wanita-wanita dekat beliau untuk minta minyak untuk menyalakan lampu, karena dulu orang kalau tidur lampu minyak dipadamkan. Tapi Aisyah berpikir, ini malam ini lampu tidak boleh mati, tapi minyak tidak cukup untuk nyala sampai besok. Maka Aisyah meminta minyak tersebut supaya dipenuhi, supaya dibanyakkan, lalu dinyalakanlah minyak ini, lampu tersebut sampai pagi. Kemudian
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa juga bahwa di hari dan di malam Ahad itu baju besi beliau sedang tergadai di tangan seorang Yahudi, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada hutang beras sebanyak 30 sa'. Sebanyak 30 sa'. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, berlalulah malam tersebut, malam Senin, dan sekarang sampailah di pagi hari, yaitu hari Senin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, innal muslimina bainahum fi salatil fajr min yaumil itsnin wa Abu Bakar yusalli bihim. Ketika kaum muslimin sedang salat subuh diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tirai yang membatasi kamar beliau dengan masjid. Mendengarkan suara tirai, sahabat yang sedang sholat terfitnah. Terfitnah artinya hampir semua sahabat ingin menghentikan sholat. Berhenti sholat, Rasulullah SAW datang. Karena Anda tahu jemaah sekalian, sahabat saat itu semuanya sudah berada di titik nadir mereka, karena mereka juga tahu Rasulullah makin parah. Maka ketika Nabi SAW menyingkap atau menarik tirai tersebut, sahabat-sahabat yang sedang sholat terfitnah. Mereka hendak menghentikan sholat. Mereka berpikir Rasulullah akan keluar. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak lagi keluar hari itu untuk sholat. Beliau hanya menyingkap tirai, mengangkat tirai, melihat para sahabat sholat diimani Abu Bakar, lalu beliau tersenyum, namun tidak keluar. Beliau hanya tersenyum saja. Setelah sholat subuh tersebut, tidak lagi ada sholat subuh untuk Rasulullah dan untuk para sahabat dalam hidupnya Nabi SAW. Inilah sholat terakhir sewaktu Nabi sholat subuh terakhir para sahabat sewaktu Nabi SAW hidup. Nah, ketika waktu duha sudah mulai meninggi, matahari sudah mulai meninggi, Nabi kita SAW memanggil putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah mendekat, Nabi SAW mengucapkan sesuatu dan Fatimah menangis. Setelah itu Nabi SAW merangkul Fatimah lagi dan membisikkan sesuatu, lalu Fatimah radhiyallahu anha tertawa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ada apa wahai Fatimah? Fatimah mengatakan, Rasulullah mengatakan sebentar lagi beliau akan pergi. Sebentar lagi beliau akan wafat. Makanya saya menangis. Lalu kemudian beliau merangkul aku dan mengatakan, wahai Fatimah, setelah kepergianku, kamu adalah darah daging yang pertama kali menyusul kepergianku. Maka 3 bulan setelah Nabi SAW wafat, Fatimah radhiyallahu anha wafat menyusul ayahanda beliau Nabi SAW. Baiklah, setelah Nabi berpesan seperti itu kepada Fatimah, maka Nabi SAW memanggil kedua cucunya Hasan dan Husain. Kemudian Nabi SAW menciumi keduanya. Beliau mencium Hasan, lalu kemudian beliau mencium Husain radhiyallahu anhu. Wa awsa bihima khairan, kata Anas. Setelah itu Nabi SAW memberikan wasiat kepada kedua cucunya. Jemaah sekalian, setelah itu Nabi SAW merasakan sakit yang sangat luar biasa. Maka beliau mengambil kain. Kalau sakit itu sangat terasa, kain itu oleh Nabi ditutupkan ke wajahnya. Tapi kalau sakit mulai ringan, kain itu pun beliau buka. Nanti terasa sakit lagi, beliau tutup lagi wajah beliau. Lalu sambil, kalau sudah mulai enteng sedikit, kemudian beliau pun membuka kain tersebut.
Sambil bolak-balik seperti itu, beliau kembali mengatakan, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga laknat tercurah kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ini beberapa menit jelang beliau wafat. Jangan jadikan jangan jadikan kuburan menjadi tempat ibadah masjid. Setelah itu Nabi kita mengatakan, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Wahai kalian semua, jaga salat, jaga salat, jaga salat, dan bersikap baiklah terhadap budak-budak sahaya dan pembantu-pembantu kalian. Bersikap baiklah terhadap mereka. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan semua istrinya, berjumlah 9 orang. Kemudian Nabi memberikan wasiat kepada mereka semua. Setelah menyampaikan wasiat tersebut, Nabi kita pun mulai proses sakaratul maut. Melihat Nabi kita dalam keadaan sakaratul maut, Aisyah radhiyallahu anha mengangkat kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah mengatakan, 2 hal yang aku banggakan, kata Aisyah. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kepalanya antara dadaku dengan leherku. Artinya Aisyah merangkul kepala Nabi, mengangkatnya sehingga kepala Nabi antara leher Aisyah dengan dada. Ini kebanggaanku yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hembuskan nafas terakhir beliau sementara kepala beliau antara dada dan leherku. Kebanggaanku yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu anha, sewaktu Nabi sedang sekarat, saudaraku, adikku Abdurrahman bin Abu Bakar datang menjenguk Nabi sambil memegang siwak. Nabi kita melihat siwak itu terus menerus. Kata Aisyah, aku sadar, aku tahu, aku mengerti bahwa beliau ingin bersiwak. Maka aku mengambil siwak, meminta siwak dari Abdurrahman. Kemudian aku menghaluskannya dengan gigiku. Jadilah ujung siwak itu berlumur dengan liurku. Lalu aku serahkan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersiwak dengan siwak tersebut, sehingga air liurku dan air liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersatu, bercampur di akhir beliau wafat. Ini artinya jemaah sekalian, orang-orang yang sudah ada tanda-tanda sekarat disunnahkan untuk siwak. Jemaah sekalian yang saya hormati, di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada nampan berisi air. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan tangannya ke nampan, membasahinya dengan air, lalu beliau mengusap wajah beliau sambil mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, kematian itu memang memiliki sakarat. Artinya Nabi mengatakan, aku sedang sakaratul maut. Jemaah sekalian, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memegang siwak. Tiba-tiba tangan beliau jatuh. Kondisi beliau sudah sangat lemah sekali. Beliau mengucapkan kata-kata yang tidak terdengar jelas oleh Aisyah. Namun Aisyah menempelkan telinga ke mulut Nabi SAW. Ternyata Nabi kita mengatakan, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la. Nabi tidak mengeluarkan suara lagi, tapi kata-kata itu begitu jelas terdengar oleh Aisyah. Beliau berkata, saya akan pergi bersama dengan orang-orang an'amta alaihim, yaitu nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, ampunilah segala salahku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, aku ingin segera berjumpa denganmu. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Beliau mengucapkan bagian akhir ini sebanyak 3 kali. Lalu tangan beliau pun jatuh. Air liur Nabi kita SAW menetes di leher Aisyah radhiyallahu anha, dan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah Nabi SAW wafat, tubuh beliau diselimuti oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berjalan perlahan ke masjid yang telah dipenuhi oleh para sahabat, tegang dengan keadaan Rasulullah SAW. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menyingkap tirai, beliau mengatakan, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai kalian semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum entah percaya entah tidak percaya, tidak ada yang menjawab, semuanya mematung, semuanya diam, semuanya membisu. Seketika Aisyah mengatakan Rasulullah sudah wafat. Umar radhiyallahu anhu mengatakan tidak, Rasulullah tidak wafat. Beliau hanya pergi ke alam gaib berjumpa dengan Allah, nanti nyawanya akan kembali lagi. Itu ucapan Umar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang naik kendaraan sangat cepat, karena Abu Bakar tinggal di luar kota Madinah di sebuah kampung yang bernama Sunnah, sekitar 4 km dari Masjid Nabawi. Beliau datang naik kuda, masuk masjid, tidak bicara dengan siapapun di masjid, berjalan cepat langsung ke kamar Aisyah. Lalu Abu Bakar menyingkap, membuka kain yang menutupi tubuh Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah betul-betul telah wafat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium Rasulullah dari arah kepala, bukan dari arah kanan, bukan dari arah kiri, tapi dari arah kepala. Beliau mencium Rasulullah SAW di antara dua alis Nabi SAW, sambil beliau mengatakan, ya Rasulullah, tibta hayyan wa tibta mayitan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau baik sepanjang hidup, sedikit pun tidak ada kurang dalam kebaikanmu, dan semoga engkau dapatkan kebaikan di dalam kematian. Setelah mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar ke masjid. Umar radhiyallahu anhu saat itu sedang berdiri. Abu Bakar berkata, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakir. Artinya, wahai kalian semua, kalau ibadah kalian selama ini untuk Muhammad itu sudah wafat. Tapi kalau ibadah kalian selama ini kepada Allah, Allah itulah yang maha hidup. Setelah itu beliau membacakan ayat dalam surat Ali Imran, tidaklah Muhammad itu kecuali hanya seorang Rasul. Apakah apabila ia mati, kalian akan menjadi murtad? Sampai akhir ayat. Begitu Abu Bakar membacakan ayat ini, Anas bin Malik mengatakan seolah-olah sahabat tidak pernah tahu bahwa ada ayat yang mewanti-wanti Nabi akan wafat. Umar yang saat itu berdiri, beliau ambruk. Umar radhiyallahu anhu mencoba berdiri, dia tidak bisa berdiri. Disebabkan karena kegelisahan, disebabkan karena kesedihan yang luar biasa, beliau kehilangan kekuatan untuk berdiri. Akhirnya Abu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sepertinya saya tidak pernah baca ayat itu kecuali hari ini saya dengar. Padahal mereka semuanya ahlul Quran, mereka semua hafal Al-Quran. Tapi karena kesedihan yang luar biasa, mereka lupa dengan ayat yang satu ini. Yang betul-betul ingat dengan ayat yang satu ini adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Rasulullah wafat di hari Senin, dan berlangsunglah pemilihan kepemimpinan di satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Lalu pada hari Selasa barulah tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimandikan. Beliau dimandikan oleh 6 orang, ada Abbas, ada Al-Fadl,
Dua orang ini bertugas mengambil air. Kemudian ada dua orang lagi, Al-Qatham, satu lagi saya lupa namanya. Ini bertugas membolak-balik tubuh Nabi. Lalu kemudian ada Ali radhiyallahu anhu yang bertugas membersihkan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi orang Ansor bernama Aus Al-Khawli, tapi dia cuma hadir menyaksikan dan tidak ikut memandikan. Setelah tim pemandian ini dipilih oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aus ini menjumpai Ali. Beliau mengatakan, wahai Abul Hasan, saya ingin melihat tubuh Rasulullah yang terakhir kali. Izinkan aku ikut memandikan. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kamu boleh melihat tubuh Nabi tapi tidak boleh ikut memandikan. Boleh, ikut saja. Tapi yang memandikannya hanya kami sepupu-sepupu beliau. 5 orang sepupu ditambah 1 orang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Muwaihibah. Mereka lah yang memandikan Nabi. Sesampainya di ruang pemandian, mereka semua bingung. Apakah Nabi ini dimandikan dengan cara dibuka baju atau bagaimana? Qadarullah, tiba-tiba mereka semua ngantuk. Dalam ngantuknya mereka seolah-olah bermimpi mendengar igsiluhu ala thawbihi, mandikan beliau tanpa melepas pakaian. Maka mereka berlima atau mereka berenam memandikan Nabi tanpa melepas pakaian beliau. Setelah dimandikan, Nabi kita pun dikafani dengan tiga lapis kafan. Barulah Nabi kita disalatkan. Beliau disalatkan 1 hari penuh Selasa, berlanjut lagi malam Rabu. Kenapa? Karena Nabi kita tidak disalatkan secara berjamaah. Nabi kita disalatkan sendiri-sendiri, atau mungkin ada 2 orang, mungkin ada 3 orang, tapi tidak ada jamaah. Kenapa beliau tidak disolatkan secara berjamaah? Sahabat-sahabat berijtihad, Nabi ini adalah imam besar. Maka tidak ada sahabat yang merasa layak menjadi imam untuk seorang imam. Sehingga semua sahabat melakukan salat sendiri, berdua, bertiga. Sehingga kalau Selasa pagi Nabi kita dimandikan, setelah itu seluruh kota Madinah menyolatkan Nabi masing-masing, dan Nabi kita selesai disolatkan di malam hari. Hanya saja para sahabat bingung karena 2 model pemakaman dalam Islam. Pertama syak, yang kedua lahat. Orang-orang Mekah mereka memakamkan jenazah dengan cara syak. Yang dimaksud dengan syak, makam digali, lalu di tengah makam itu dibuat lubang agak sempit dan jenazah diletakkan di dalam. Itu namanya syak. Orang-orang Mekah menguburkan jenazah dengan cara seperti itu. Tapi orang-orang Madinah menguburkan jenazah dengan cara lahat, yaitu makam digali lalu dibuat lubang sempit di bagian arah kiblat. Itu yang dilakukan di negara kita. Sahabat bingung, ini Rasulullah dimakamkan dengan yang mana? Dengan syak karena beliau orang Mekah, atau dengan caranya orang Madinah? Di Madinah ada 2 tukang gali kubur, yang satu spesialis syak, yang satu spesialis lahat. Sahabat mengatakan, ya sudah, kita tunggu mana nanti antara 2-nya yang pertama datang itu yang kita gunakan untuk Nabi. Ternyata datanglah Talha. Beliau adalah tukang gali gali kubur lahat. Akhirnya Nabi kita pun dimakamkan dengan cara seperti itu. Jelang tubuh Nabi kita dimakamkan, pembantu beliau Abu Muwaihibah radhiyallahu anhu, beliau mengambil kain dan meletakkan kain itu di lahat. Akhirnya tubuh Nabi kita diletakkan di atas kain tersebut. Itu ijtihad pribadi beliau. Sebagian ulama mengatakan kain ini biasa digunakan Nabi kalau beliau tertidur. Abu Muwaihibah khawatir kalau kain ini tidak ditanam nanti akan menjadi fitnah. Maka sebelum tubuh Nabi kita diturunkan, beliau melapisi lahat itu dengan kain.
lalu Nabi kita diturunkan. Maka malam Rabu, ya, jelang tengah malam, tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, demikianlah kajian kita mengenai kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang pesan-pesan beliau jelang beliau wafat. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah tergantung prasangka hambanya dalam berdoa. Tapi pada prakteknya sering ditemui seorang yang ragu dalam berdoa, justru dikabulkan dalam doanya sesuai dengan keinginannya, padahal dia sudah pesimis. Jadi bagaimana makna dalam pernyataan tersebut? Iya, jadi yang lebih penting dari berdoa jamaah sekalian adalah membangun husnuzan dan yakin kita kepada Allah bahwa Allah memberi. Dan cara terbaik membangun husnuzan Anda kepada Allah dalam doa adalah awali doa itu dengan pujian. Semakin banyak pujian mengawali doa, semakin hati Anda husnuzan, Allah akan kabulkan. Karena Ramadan ini bulan doa, saya sarankan Anda dua pembuka doa yang merupakan pujian-pujian bagi Allah. Pertama, pujian pembuka doa yang oleh Nabi disebutkan 30 malaikat berebut siapa yang mencatat pujian itu terlebih dahulu. Apa itu? Ya, ada satu pujian kepada Allah yang oleh Nabi dikatakan 30 malaikat berlomba siapa yang pertama kali mencatatnya. Yaitu ketika Anda bangun dari ruku, alhamdulillah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran sampai akhir. Maka ini kita rekomendasikan sekali. Begitu Anda berdoa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pujian kedua direkomendasikan juga, sambungkan pujian yang tadi dengan pujian yang kedua. Pujian yang kedua ini kata Nabi, kalau Anda membacakannya, maka Allah mengatakan terhadap doa-doa Anda, kukabulkan, kukabulkan, kukabulkan. Artinya kalau Anda sebutkan pujian yang kedua ini, kemudian Anda meminta, Allah akan menjawab, kukabulkan. Anda meminta lagi, Allah menjawab, aku kabulkan. Pujian apakah yang membuat Allah menjawab doa Anda, lalu Allah berkata, kukabulkan? Pujian apa itu? Al-Baqiyatus Salihat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau Anda bacakan ini, Al-Baqiyatus Salihat yang 4 ini, setelah itu Anda berdoa, Allah mengatakan, akan kukabulkan. Anda berdoa lagi, Allah mengatakan, aku kabulkan. Maka ini dua pujian yang benar-benar kita rekomendasikan berdasarkan hadis Nabi, ya. Angkat tangan, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ingat, 30 malaikat berlomba akan menuliskan itu. Setelah itu lanjut, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu Anda ingat, doa-doa Anda berapapun jumlahnya akan dijawab oleh Allah. Qad fa'altu, qad fa'altu, qad fa'altu. Kukabulkan, kukabulkan, dan kukabulkan. Nah, setelah Anda memuji Allah dengan dua pujian ini, lanjutkan dengan salawat kepada Nabi 3 kali, 5 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ucapkan berkali-kali. Setelah itu barulah minta keinginan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah Anda berdoa, ingat satu hal, tugasku berdoa soal memberi tugasnya Allah. Jadi Anda jangan ngurusi tugasnya Allah, yang perlu Anda urus tugas Anda sendiri.
Baik. Seorang yang lupa dalam sholatnya sudah berapa rakaat, maka disunahkan melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Apakah bacaan di antara 2 sujud itu yang betul-betul sahih dengan kesepakatan dari Nabi? Tidak ada. Sebagian ulama mengatakan bacakanlah subhana man la yashu wa la yanam, atau subhana man la yashu wa la yanam, man la yanam wa la yashu. Itu dua-duanya sama-sama ada. Subhana man la yashu wa la yanam. Sebagian mengatakan subhana man la yanamu wa la yashu. Sebagian mengatakan oh itu tidak terlalu kuat. Yang betul adalah bacaan sujud biasa aja. Jadi apa bacaan sujud sahwi? Ternyata khilafiyah. Karena khilafiyah berarti ini persoalan yang longgar. Anda yang mau membaca subhana man la yashu wa la yanam atau subhana man la yanam wa la yashu, silahkan. Atau kalau Anda bacakan subhana rabbiyal a'la, silahkan juga. Ini persoalan yang longgar. Dalil yang betul-betul 100% menjelaskan bacaannya tidak ada. Kalau ada dalil yang tegas dalam hal ini, tidak mungkin ada perbedaan pendapat. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.